Halo terus me people, kembali lagi bersama saya Ruben dari divisi Surveyor. Hari ini saya akan membahas filsafat dari Schopenhauer dari buku-bukunya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, Albert Schopenhauer ini adalah filsafat Jerman, filsafat yang aliran itu Stoicism atau Stoik. Jadi memang beliau adalah filsafat yang cukup pesimis terhadap kehidupannya, sehingga dia memberikan perspektif yang cukup menarik untuk istilahnya bagi dia tuh kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan bagi seorang Schopenhauer? Memang dari contoh-contoh yang akan beliau berikan ini dalam bukunya sedikit terdengar ekstrim, tetapi akan memberikan sudut pandang baru terhadap kita kaum awam tentang apa sih itu sudut pandang baru gitu, apa itu kebahagiaan, apa itu penderitaan. Jadi kehidupan ini menurut Schopenhauer ini sama sekali tidak menampilkan dirinya sebagai hadiah yang dapat dinikmati, tetapi sebagai tugas, pekerjaan yang membosankan. Jadi produktivitas adalah segalanya, konsekuensinya adalah pengerahan tenaga tanpa henti, tekanan konstan, perselisihan tanpa akhir, serta aktivitas yang dipaksakan dengan pengerahan kekuatan tubuh dan mental yang ekstrim. Jutaan manusia bersatu dalam sebuah bangsa dan berjuang untuk kebaikan bersama dari masing-masing individu demi kepentingannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam perjuangan yang seringkali gagal itu, jutaan manusia harus dikorbankan. Raja dan jenderal yang kejayaan menjurumuskan orang-orang untuk saling membantai satu sama lain. Sejarah umat manusia adalah sejarah peperangan, penaklukan, perlawanan, tak terkira pura jumlah orang yang terbunuh demi sebuah gagasan. Tak sedikit juga yang dibunuh oleh negara yang semestinya melindungi warganya. Di balik setiap kematian selalu ada duka yang menggerogoti jiwa-jiwa mereka yang ditinggalkan. Rasa sakit kehilangan muncul dari kesenjangan antara yang dihasrati dengan kenyataan yang berbeda. Lalu Schopenhauer lantas menyimpulkan bahwa penderitaan memiliki kualitas yang positif dalam kehidupan. Maksud dari kualitas positif ini adalah dengannya manusia ini selalu dihadapkan dengan kesulitan, lalu adanya juga pertikaian, rasa lapar, rasa kantuk. Hal ini selalu bertambah dalam diri kita. Jadi menurut Schopenhauer ini penderitaan itu adalah sesuatu hal yang nilainya secara value itu adalah positif. Sementara kebahagiaan itu karakternya memiliki karakter negatif. Jadi sehingga bahagia ini menurut Schopenhauer ini dianggap sebagai kebebasan sementara dari rasa sakit, yang merupakan tadi elemen positif dari eksistensi. Menurut Schopenhauer pada bukunya di tahun 2015. Dengan demikian, keadaan manusia senantiasa berada dalam dekap sengsara. Kepuasan hanya jeda dari derita. Artinya, proporsi penderitaan jauh lebih dari kebahagiaan. Tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk bahagia, semua akan sia-sia karena ujung-ujungnya kita akan selalu mendapatkan penderitaan lagi, penderitaan kembali. Semakin bertambah tua, kita semakin menyadari bahwa hidup adalah rentetan kekecewaan. Hidup ini seperti sabung ayam menurut Schopenhauer. Jadi jika menang akan bahagia, jika kalah akan menderita. Itu sudah dipastikan. Oleh karena itu tidak heran bila Schopenhauer menilai kehidupan sebagai bisnis yang jauh dari keuntungan. Jadi di sini itu poin penting dari Schopenhauer ini. Jadi bukan kita tidak boleh bahagia sebenarnya jika kita dalami lagi filsafat ini, tetapi kita harus terbiasa dengan keberadaan yang tertekan, kesengsaraan. Kita tidak perlu mengeluhkan hal-hal tersebut karena itu ada hal-hal yang bersifat natural dalam diri kita. Sedangkan hal-hal positif yang datang pada kita, keberuntungan, itu adalah nilai-nilai yang berlebih,
nilai-nilai tambah yang dapat menjadi pengurang rasa kesedihan. Jadi Schopenhauer di sini menekankan bahwa kita tidak perlu mengejar hal-hal yang sifatnya itu materialistik, kebahagiaan instan, kebahagiaan semu, tetapi kita cukup kuat dengan segala yang terjadi dalam diri kita, kesengsaraan, kesedihan. Dengan kita kuat terhadap hal-hal tersebut, adanya kebahagiaan itu adalah hal yang munculnya rasa bahagia itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi kita dapat merendahkan ekspektasi kita dan bertahan di dalam state kesengsaraan, sehingga kita tidak menjadi orang yang mengeluh, tidak jadi orang yang gampang kecewa, tetapi kita lebih kuat terhadap tekanan-tekanan yang ada, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih struggling, lebih berjuang, dan tidak memaksakan kebahagiaan untuk terjadi dalam diri kita gitu. Tapi itu adalah hanya sebagai tambahan saja. Itu saja mungkin pembahasan dari saya. Terima kasih. Salam pejuang RSP. Terima kasih.